Keempat pria itu gugup dan berkeringat banyak. Tama menyuruh mereka memakan semua bagian pistolnya, yang benar-benar membuat mereka takut. Setelah memakan lebih dari selusin peluru, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengeluarkannya secara perlahan. Namun jika mereka memakan bagian pistolnya, lebih baik ditembak langsung dengan pistol. Dengan begitu setidaknya perjalanan mereka bisa mudah. Akibatnya, beberapa orang keluar untuk mengoreksinya, mengklaim bahwa Boy William lah yang menembak dan membunuh anggota geng Andres. Wajah Boy William menjadi pucat, dan dia ingin membela diri. Tapi ketika dia mengira orang-orang ini telah mengkhianatinya, jika dia membela diri sekarang, dia mungkin akan menyentuh punggung Tama. Dia sangat ketakutan ketika dia berpikir bahwa Tama akan membalasnya 2 kali lipat atas kejahatan yang telah dia lakukan. Dia membunuh Andres. Mungkinkah Tama juga ingin membunuhnya hari ini? Saat dia ketakutan dan gelisah, Tama bertanya pada Jordan, "Apa kamu kenal bos geng Andres itu?" Jordan mengangguk cepat dan berkata, "Ya, namanya Darwis. Dia sering datang ke toko," kata Hedi di samping. "Tuan, Darwis menyelundupkan dirinya ke Hong Kong dari daratan pada tahun-tahun awal, dan kemudian menyelundupkan dirinya ke Amerika Serikat dari Hong Kong. Meskipun dia tergabung dalam geng, dia bukanlah orang jahat." Tama mengangguk dan bertanya pada Jordan, "Bisakah kamu menemukannya?" Jordan berpikir sejenak, "Tuan Renza, sepertinya dia melarikan diri untuk menghindari pusat perhatian. Saya khawatir tidak mudah menemukannya sekarang." Hedi berkata, "Dia pasti tidak meninggalkan daerah ini. Mungkin dia bersembunyi di Monroe Hair Salon sekarang." "Saya mengerti. Kebiasaannya adalah selalu percaya bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat teraman." Jordan berseru, "Tidak mungkin, Paman Hedi. Seluruh wilayah ini tahu bahwa pemilik Monroe Hair Salon adalah pecinta Big Viagra. Beraninya dia bersembunyi di sana saat ini." Paman Hedi berkata, "Jangan banyak bertanya. Langsung pergi ke Monroe Hair Salon dan beritahu pemilik di sana bahwa aku kembali dan undang dia untuk datang menemuiku." Setelah mendengar perintah Hedi, Jordan segera berlari keluar. Nama wilayah ini adalah Indonesia Town. Meskipun Indonesia Town adalah masyarakat kecil yang sangat rumit, lagi pula ini hanya tempat yang besar, jadi setelah lama tinggal di sini, mereka semua sangat akrab satu sama lain. Sesuai dengan namanya, ini hanyalah sebuah jalan tempat berkumpulnya orang Indonesia dalam jumlah besar. Hubungan semua orang di sini seperti hubungan tetangga di jalan. Meskipun ada beberapa orang yang tidak tahu malu, jahat dan licik di lingkungan sekitar, mereka umumnya saling membantu dan mendukung. Pada tahun-tahun awal, orang Indonesia yang baru tiba di Amerika Serikat diintimidasi. Mereka hanya bisa hidup bersama dalam kelompok untuk menjaga kekompakan. Geng-geng Indonesia juga berkembang secara alami di lingkungan ini. Pada awalnya, untuk melindungi diri mereka sendiri, Indonesia mengorganisir beberapa pekerja muda dan kuat untuk bersama-sama berperang melawan yang lain. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan masyarakat yang berkelanjutan, berbagai profesi terus terbagi-bagi. Dan beberapa orang yang terkadang bersatu untuk membela orang lain. Lambat laun mereka menganggap hal semacam ini sebagai sebuah profesi, dan geng Indonesia resmi didirikan. Dari sejarah geng Indonesia, kita dapat melihat bahwa sejak lahirnya, geng ini bukanlah geng gangster yang melakukan intimidasi di pasar dan menindas pria dan wanita. Sebagian besar geng dengan sejarah panjang di Amerika berkembang selama masa larangan. Metode mereka dalam menghasilkan uang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang pemerintah AS. Oleh karena itu, beberapa geng memiliki sejarah yang panjang. Lebih dari 100 tahun pembangunan. Mereka telah mengembangkan ciri naluri, yaitu semakin pemerintah tidak mengizinkan mereka melakukan
Semakin mereka harus melakukannya, dan mereka harus melakukannya dengan lebih besar dan lebih kuat. Beberapa menit kemudian, Jordan bergegas menghampiri seorang pria paruh baya yang tampak berusia 40-an. Begitu pria itu memasuki pintu dan melihat Heidi, dia berkata dengan penuh semangat, "Heidi, kamu kembali." Pria ini adalah Darwis, bos geng Indonesia di Indonesia Town, New York. Ketika Heidi melihat leher Darwis dibalut kain kasa tebal, dia segera bertanya, "Darwis, ada apa dengan lehermu?" Darwis menghela nafas, "Tak apa, aku tertembak ketika pulang ke rumah." Dan pelurunya menyerempet leher. "Jika lebih akurat, aku pasti sudah melapor sekarang." Saat dia mengatakan itu, dia melihat kelima pria menyedihkan di sudut dan bertanya dengan ngeri, "Heidi, ini apa yang terjadi?" Heidi bertanya kepadanya, "Jordan tidak memberitahumu?" Darwis berkata, "Jordan hanya mengatakan kalau kau ada urusan penting denganku, tapi tidak mengatakan apa situasi spesifiknya." Heidi mengangguk dan berkata kepadanya, "Orang-orang ini datang ke toko untuk mengumpulkan uang perlindungan. Tapi Tuan Renza memberi mereka pelajaran." Setelah itu, dia berkata kepada Tama, "Tuan Renza, ini Darwis, bos geng Indonesia." Darwis memandang Tama dengan kaget, tapi dia tidak berani membayangkan bahwa anggota Burning Angels yang kejam ini dipukuli hingga sedemikian rupa oleh pemuda di depannya. Kali ini, Heidi berkata lagi kepadanya, "Darwis, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Renza. Dia juga ingin bertemu denganmu kali ini." Darwis kembali sadar. Meskipun dia tidak tahu siapa Tama, dia melihat bahwa dia mampu menyiksa sendiri kelima orang ini menjadi bentuk yang tidak manusiawi. Jadi dia juga menduga asal-muasal Tama memang tidak biasa. Jadi, dia segera menghampiri Tama dan berkata dengan hormat, "Halo Tuan Renza, saya Darwis. Senang berkenalan dengan Anda." Tama mengangguk sedikit dan bertanya kepadanya, "Berapa banyak orang di gengmu?" Darwis berkata dengan jujur, "Sebelumnya ada hampir 100 orang. Tapi sekarang kecuali saudara-saudara yang tewas dan terluka, sisanya pada dasarnya telah melarikan diri." Tama mengerutkan kening dan berkata, "Ada hampir 100 orang. Bagaimana kamu bisa membiarkan 5 orang ini berjalan melewati wilayahmu?" Darwis berkata dengan malu, "Tuan Renza, di belakang kelima orang ini ada Burning Angels. Dan di belakang Burning Angels adalah orang Italia yang mengendalikan lebih dari selusin geng besar dan kecil di New York. Dengan setidaknya beberapa ribu orang. Kami sama sekali bukan tandingan mereka." Tama berkata dengan dingin, "Jadi bagaimana jika ada ribuan orang? Saya belum pernah mendengar adanya perkelahian geng yang melibatkan ribuan orang di Amerika Serikat. Apa dia masih bisa memimpin ribuan orang ke Indonesia Town?" Darwis berkata dengan canggung, "Tuan Renza, kamu tidak tahu sesuatu. Orang-orang ini sangat kejam. Mereka membunuh beberapa anggota inti geng kami secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Orang-orangku ketakutan dan mereka semua mundur." Tama bertanya kepadanya, "Berapa banyak orangmu yang terbunuh oleh Burning Angels?" Darwis berseru, "Mereka membunuh 11 orang-orangku." Tama mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Berapa banyak dari mereka yang telah Anda bunuh?" Darwis menggelengkan kepalanya dengan sedih, "Tidak satu pun." Saat mengatakan itu, Darwis dengan cepat menjelaskan, "Kami adalah kelompok minoritas dan tidak dapat melawan ular lokal seperti mereka. Jadi kami tidak ingin bertengkar dengan mereka sejak awal. Jika kita berani menyentuh salah satu orang mereka, mereka akan membunuh kita 10 kali." Tama mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi dengan geng etnis minoritas? Geng-geng Korea Selatan, Vietnam, dan Aljazair juga merupakan geng-geng yang terdiri dari etnis minoritas. Seperti Anda, mereka dipukuli oleh Burning Angels dan melarikan diri. Baiklah,
Darwis menghindari tatapan agresif Tama dan berkata dengan ragu-ragu, "Saya belum pernah mendengar adanya konflik antara mereka dan Burning Angels." Tama menunjuk ke 5 orang itu dan bertanya pada Darwis, "Pernahkah Anda memikirkan hal itu? Mengapa orang-orang ini tidak berani menindas geng Korea atau geng Vietnam, tapi malah datang untuk mengganggumu?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.